Selamat pagi anak-anak. Diaktifkan mic-nya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi gitu ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi anak-anak, aktifkan mic-nya. Pagi. Ayo ulangin yang semangat. Sama-sama ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa ya. Aku diberkati, semua diberkati. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan briefing wali kelas pada hari ini, siapa yang bertugas berdoa pada hari ini? Siapa yang jadwal tugas doa hari ini? Nadine? Lorin, Pak. Ya, silakan Lorin. Untuk waktu dan tempat Bapak persilakan. Diaktifkan ya kameranya ya, anak-anak semuanya ya. Silakan Lorin. Sudah ada Lorin? Nampaknya Lorin belum hadir ya. Silakan untuk Nadine dulu ya, yang bantu Lorin ya. Silakan Nadine. Baik, Pak. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenanmu kami boleh bersama untuk bertemu dalam Meet pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin melaksanakan lomba Hari Sumpah Pemuda. Kiranya Tuhan lancarkan lomba pada hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, Bapak ulangi saya lagi anak-anak semuanya. Yusril, Adrian, Kenzi wajib ya dibuka kameranya ya. Nanti kalau tidak membuka kameranya, Bapak akan berikan sanksi ya. Sanksinya adalah menyanyi di depan kelas. Iya. Oke ya, dibuka dong kameranya ya. Semangat dong, hari ini kan Hari Sumpah Pemuda. Iya, nggak apa-apa ya. Untuk persiapan lomba ya. Ya. Kenzi, Wandes, yang lainnya belum? Baik, anak-anak siapkan hati dan pikiran kalian, mic-nya dibuka ya untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini supaya kita kita semakin kuat jiwa nasionalismenya. Nanti Bapak akan membimbing kalian, membina kalian untuk menghargai jasa-jasa pahlawan dengan menyanyikan lagu nasional ya, Bangun Pemudi Pemuda ya. Yang tahu lagunya silakan diaktifkan mic-nya untuk bernyanyi bersama-sama dengan Bapak. Ya, kita mulai ya. Bagus. Baik anak-anak, kita baca sama-sama Sumpah Pemuda ini ya. Diaktifkan mic-nya semuanya dan tidak ada yang bermain-main, semuanya fokus, serius.
Nanti pada saat jam 8 kalian akan dikenalkan oleh Ibu Yasinta apa makna Sumpah Pemuda dan bulan bahasa. Ayo kita sebagai pemuda-pemuda bangsa Indonesia mengikrarkan kembali Sumpah Pemuda ini yang sudah diperingati tanggal 28 Oktober lalu ya. Awal mulanya Indonesia mulai bersatu ya, antara suku bangsa, budaya, tidak ada perbedaan. Tujuannya sama, adalah untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu kita masih dijajah oleh Belanda ya, Belanda masih menguasai kita dan sudah mulai bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ayo kita sama-sama, tangannya di kepala, di dada seperti Bapak. Kita nyanyikan dengan, bukan nyanyikan ya, kita bacakan dengan lantang ya, janji Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Diaktifkan mic-nya anak-anak ya, mic-nya diaktifkan semua biar kedengeran ya. Oke, bagus. Masih ada yang masih diaktifkan mic-nya ya. Bapak ulangi ya, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih anak-anak. Ya, anak-anak, inilah rangkaian pembuka wali kelas bersama Bapak kelas 7. Nanti rangkaian pembuka yang global seluruh kelas 789 ada bersama Ibu Yasinta pukul 8. Bapak mengapa mengadakan briefing terlebih dahulu? Supaya memastikan kalian sudah bangun semua ya. Hari ini bukan berarti tidak ada pembelajaran ya, tetap ada pembelajaran, yaitu memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana kita sebagai generasi bangsa Indonesia yang muda, yang mudi, wajib untuk ya mengenal ya, wajib untuk memahami ya lebih dalam lagi apa itu makna Sumpah Pemuda ya. Bapak akan berikan sejarah singkat tentang Sumpah Pemuda itu apa, anak-anak. Silakan kalian saksikan video berikut ini ya, mumpung masih ada waktu. Dan makna dibalik peristiwa Sumpah Pemuda. Namun sebelumnya ada baiknya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang belum mengetahui video ini, karena semakin banyak yang tahu semakin banyak ilmu. Bicara Sumpah Pemuda berarti kita bicara tentang Kongres Pemuda yang bersejarah itu. Kongres Pemuda adalah wadah di mana para tokoh dan aktivis pergerakan pemuda, terutama dari Jong Java dan GSP yang kemudian menyebut diri Pemuda Sumatera, banyak juga yang ikut dalam politik debating club. Dalam klub ini mereka berdiskusi tentang persaudaraan umat manusia, kemanusiaan, persamaan hak, etika, dan moralitas, dan juga tentang perdamaian dan pengingkaran kekerasan sebagai alat penyelesaian. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan di Batavia. Kongres Pemuda yang pertama ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini bertujuan untuk memajukan persatuan kebangsaan dan mengeratkan hubungan sesama organisasi pemuda yang pada saat itu begitu banyak jumlahnya, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan sebagainya. Berbagai masalah akademis dibicarakan untuk mencari dasar-dasar yang bisa mempersatukan mengenai adat istiadat, kedudukan perempuan, dan bahasa. Hasil dari kongres ini adalah kesepakatan untuk melaksanakan Kongres Pemuda yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Ketua Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI dan wakilnya Joko Marsaid
Java. Penyelenggaraan Kongres Pemuda hari pertama di Gedung Katolik Jonglengen Bonn atau Gedung Pemuda Katolik. Hari kedua di Gedung Oost Java, sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. Kongres Pemuda yang kedua melahirkan putusan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan bagi pemuda-pemudi Indonesia. Adapun putusannya akan saya bacakan. Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Jong Islam Maiten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, susunannya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini. Kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Demikian adalah surat putusan yang dikeluarkan dari Kongres Pemuda Indonesia yang kedua, yang pada akhirnya menjadi sejarah. Pada Kongres Pemuda yang kedua ini, selain diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan diwakili oleh Joko Marsaid sebagai wakil ketua, juga pada saat itu ada Muhammad Yamin sebagai sekretaris, ada Amir Syarifuddin sebagai bendahara, ada Muhammad Cai sebagai pembantu satu, ada Kaca. Baik anak-anak, itulah sejarah singkat ya tentang Sumpah Pemuda. Intinya di kesemuanya itu adalah anak-anak belum belajar ya materi ini, itu ada di kelas 8 PPKN dan ada di kelas 8 IPS ya tentang Sumpah Pemuda. Nanti kalau udah kelas 8 Bapak akan ajarin, tapi ini awal yang baik untuk kalian memahami apa sih makna Sumpah Pemuda. Kalian baru mengenal ya, itu ada Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, Jong Islamik dan sebagainya. Itu adalah organisasi antar kesukuan anak-anak, yang dimana pada hari itu 28 pemuda-pemuda di seluruh Indonesia itu dari suku, agama, bangsa itu berkumpul untuk merapatkan atau untuk melakukan sebuah kongres yang tujuannya adalah mempersatukan dari segala lini perbedaan anak-anak. Karena sejatinya adalah kalau kita ingin merdeka, kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri ya. Kita harus berjuang bersama-sama, bersatu ya, dari suku, agama, dari ras apapun untuk mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Nah, itulah ya makna yang bisa diambil dari briefing pagi pada hari ini Sumpah Pemuda. Anak-anak, selamat mengikuti lomba, selamat memberikan yang terbaik, tumbuhkan jiwa nasionalisme kalian, patriotisme kalian ya. Berikan yang terbaik untuk kelas 7. Semoga apa yang sudah kalian lakukan dan kalian rancangkan dapat membuahkan hasil, yaitu menang dalam perlombaan. Terima kasih anak-anak. Sudah ada link untuk kelas global. Tolong dibuka kameranya ya nanti ya. Tolong dibuka kameranya. Anak-anak boleh meninggalkan live dari meninggalkan briefing pagi pada hari ini bersama Bapak ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya. Bapak izin terima kasih, ya. Pak. Ya, Nana. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.